Bang. Sekarang ini Bang bikin Bang. Aman ya. Boleh ngomong dikit kali ya? Boleh Bang, dikit. Boleh Pak, gini Bang. Makanya, Bang. Bang boleh banget. Ke Bang Recep apa nih Bang? Dulu. Bentar Bang, dikit. Laporin siapa aja Bang? Dulu bentar lah. Siapa Bang? Dikit aja Bang buat awal Bang, buat awal aja Bang. Siapa sih? Ya, Majelis Tinggi MT. Inisial Bang, inisial. Inisial. Iya. Inisialnya susah. Masalahnya dipanggilnya juga begitu kan. SB berarti Bang. berarti Bang. Tapi secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada Bang. Susah, masalahnya dipanggilnya juga begitu kan. SB berarti Bang. Tapi secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2009 ya. 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan. Tapi tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah ketua umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi ke sini ini melaporkan atau gimana Bang? Apa nih Bang? Ke sini Tadinya mau melaporin nih. sekarang Sekarang karena ketua umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh,
saya nggak jadilah. Main-main aja berarti. Nggak main tadi karena memang nggak boleh ketua umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mau klarifikasi karena perintah ketua umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya jawab KCR.